Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang polisi di Yalimo, Papua Pegunungan, mencuri senjata di markas dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata. Kami dari Pertahanan Kodam Paling Timur, dari Yalimo di bawah. Polisi kembali meringkus 2 pelaku yang menganiaya pemuda hingga meninggal dunia di Mimika, Papua Tengah. 2.000 tentara dikirim ke Merauke untuk membantu petani mensukseskan program 1 juta hektar lahan untuk pangan nasional. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodam Paling Timur. Bribda Aske Mabel, personel Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, muncul di media sosial. Siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata. Dalam video yang berdurasi 2 menit, Bribda Aske Mabel menyatakan diri sebagai pelaku pencurian senjata di Mapolres Yalimo. Bribda Aske Mabel menyatakan pada 9 Juni 2024 mencuri senjata api sebanyak 4 pucuk dari dalam pos penjagaan dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata di dalam hutan. Bahwa Kodam Paling Timur Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodam Paling Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan saat ini Bribda Aske Mabel sedang diburu karena telah mencuri senjata. Berdasarkan hasil analisis kami bahwa dalam video tersebut terdapat kemiripan mulai dari wajah, postur tubuh, dan suara, yaitu mirip dengan mantan anggota Polres Yalimo atas nama Bribda Aske Mabel. Maka kami dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap keberadaan yang bersangkutan bersama ke-4 orang lainnya, karena dalam video tersebut Aske Mabel mengunggah bersama 3 orang lainnya, di mana keempatnya membawa senjata api jenis AK-2000 atau AK Cina yang sering dikenal bersama dengan ketiga orang lainnya. Bribda Aske Mabel 9 Juni lalu hilang dari Mapolres Yalimo dengan membawa lari 4 senjata api jenis AK Cina. Diduga Bribda Aske Mabel terpengaruh hasutan kelompok kriminal bersenjata sehingga memilih bergabung dengan organisasi Papua Merdeka. Polisi mengimbau jika warga mengetahui keberadaan Bribda Aske Mabel segera melapor ke polisi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polsek Mimika Baru kembali meringkus 2 pemuda yang diduga terlibat kasus penikaman terhadap Alfianus di Kelurahan Kebun Siri 28 Oktober lalu. Kedua tersangka ditangkap di lokasi pendulangan emas tradisional di Mil 34. Polisi juga menyita pisau yang digunakan para pelaku untuk menikam korban Alfianus serta handphone milik korban. Menurut polisi, korban Alfianus tewas ditikam 3 orang di kawasan Kebun Siri. Ada pengembangan, ternyata yang melakukan penganiayaan itu bukan 1 orang, lebih dari 1 orang. Nah, setelah 3 hari kemudian kita menangkap lagi pelaku inisial si A sama si D, ya. Yang mana kalau peranannya si A dengan si D ini saat si pelaku inisial si RJ tadi menikam si korban, tidak lama kemudian pelaku lainnya
secara bersama-sama. Ini ada persesuaian dengan perkenaan dengan di tubuh korban, yang mana di tubuh korban itu mengalami luka di punggung sebelah kanan dan di bagian pinggang sebelah di bawah juga. Nah, kalau kita lihat perkenaannya ada persesuaian dengan keterangan-keterangan saksi. Nah, dari rangkaian ini kami sudah mengamankan 3 tersangka ya, dan sudah resmi kami tahan di Rutan Polsek Mimika Baru dengan persangkaan pasal primer 338, subsidiarnya kita subsidiarnya 170 dan 351. Total pelaku ada 3 orang, ketiganya terancam hukuman penjara 15 tahun. Penganiayaan Alfianus terjadi pada 28 Oktober. Korban meninggal dunia dengan luka di bagian dada. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Papua Barat memusnahkan 1,6 kg lebih ganja yang disita dari 2 orang kurir. Pemusnahan itu dilakukan di halaman Mapolda Papua Barat. Kedua tersangka kurir ditangkap di 2 lokasi, yakni di Manokwari, Papua Barat dan Sorong, Papua Barat Daya. Ganja didapat 2 tersangka dari rekan mereka di kota Jayapura. Polisi sengaja menghadirkan 2 pelaku saat pemusnahan. Kasus yang pertama atas inisial AT ini kita melakukan penangkapan di wilayah Manokwari dengan barang bukti sekitar 1,6 kilo. Nah, kemudian yang kedua inisial JD, nah itu kita tangkap di Sorong. Di Sorong dengan berat sekitar 100-an ya gram. Nah, itu tadi kita sudah lakukan pemusnahan. Sebagian sudah kita sisihkan sesuai aturan, sebagian kita musnahkan. Kita musnahkan itu sesuai aturan, memang harus kita musnahkan, dan sebagian lagi kita untuk persidangan. Ya, jadi modus operandi itu dia membawa barang dari dapat barangnya dari Papua New Guinea. Kemudian dia mendapatkan dari Jayapura, dititipin, dia bawa ke sini. Dia bawa ke sini untuk disebarkan. Terus sementara itu rekan-rekan, nah kemudian terkait yang tadi yang beratnya lebih itu, karena kita masih timbang pakai karung, ya, masih karung pakai ini, jadi makanya beratnya itu rekan-rekannya. Dan kedepannya mudah-mudahan kita nanti akan melakukan penangkapan lagi, semoga dan Papua Barat bisa terhindar dari bahaya narkoba. Dua tersangka ini dia apa? Kurir atau apa sih? Ini bukan pelajar, sudah lulus ya. Berarti perannya apa? Perannya dia sebagai kurir. Kurir hanya. Ya, kurir. Bandar ini? Nah, ini kita lagi kejar bandar ya. Nah, karena bandar ini kan kebanyakan dia dari Papua New Guinea ini. Nah, Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. berjuang dan mengabdi di atas tanah Papua. Ratusan warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Papua Bersatu berunjuk rasa di halaman kantor Bawaslu Papua Senin kemarin. Unjuk rasa dilakukan mendesak Bawaslu Papua berlaku adil dalam menangani seluruh laporan yang masuk. Pengunjuk rasa meminta Bawaslu Papua menindaklanjuti laporan yang masuk dan tidak tebang pilih dalam proses setiap laporan masyarakat. Surat masuk itu menjadi sebuah telahan atau atensi dari Bawaslu untuk mereka coba melakukan telahan. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Papua, Herice Latui Hamalo, mengatakan pihaknya masih memproses laporan dugaan ketidaknetralan seorang pejabat di Pemkot Jayapura. Dan dalam waktu dekat akan melakukan pleno untuk memutuskan apakah laporan itu bisa diproses lanjut atau tidak. Tentunya pasti kami tetap berjalan sesuai peraturan yang ada. Aspirasi ini kan merupakan kontrol fungsi kontrol bagi masyarakat untuk tentunya juga bagian dari pengawasan partisipatif untuk tetap memantau kira-kira proses ini sudah sampai di mana. Nah, proses ini sedang berjalan dan tentunya berikan kami waktu Bawaslu Provinsi karena ketika ini sudah selesai rapat pleno, apabila ini nanti ditindaklanjuti tentu akan naik ke tingkatan berikutnya.
yaitu ke penyidikan ya, Bang Dedi. Jadi kurang lebih begitu saya bisa kasih informasi karena prosesnya sedang berjalan. Tentunya saya minta juga teman-teman media bisa membantu kita untuk memberikan ruang bagi Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikan masalah yang beberapa akhir ini menjadi viral di Kota Jayapura. Usai menyerahkan pernyataan sikap, pengunjuk rasa langsung membubarkan diri dengan tertib. Mengantisipasi kerusuhan, ratusan polisi menjaga ketat lokasi unjuk rasa. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Lebih dari 2.000 personel TNI dari 3 batalion tiba di Papua Selatan untuk membantu program nasional pembukaan lahan persawahan 1 juta hektar. Ketiga batalion tersebut yakni Batalion 801, Batalion 802, dan Batalion 803. Ribuan tentara akan bertugas di kawasan Wanam, Kimam, dan kawasan Bovendigul. Kehadiran TNI untuk mengedukasi warga lokal di Merauke agar mandiri dalam bidang pertanian. Terkait dengan PSN yang ada di Papua Selatan ini, kehadiran mereka bukan serta-merta melaksanakan kegiatan pengamanan. Karena mereka kombi-kombinya, mereka juga dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang nantinya bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan ketahanan pangan. Jadi di dalam batalion ini ada kompi pertanian, kompi perikanan, dan ada kompi konstruksi. Jadi kegiatan-kegiatan mereka nanti akan memberikan pendampingan sehingga masyarakat-masyarakat khususnya di Papua Selatan ini yang saat ini mungkin masih kegiatan bertanian secara berpindah-pindah, masih dengan cara berburu, itulah nanti mereka akan memberikan pendampingan, penyuluhan bersama-sama dengan masyarakat untuk menggiatkan khususnya terkait dengan kegiatan ketahanan pangan di wilayah Papua Selatan ini. Papua Selatan masuk dalam proyek strategis nasional untuk menjadi pusat pangan nasional. Pemerintah pusat saat ini sedang membuka lahan dengan target 1 juta hektar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Yohanis Kapiau dan Moses Kilangin adalah 2 orang pahlawan asal Papua yang ikut membantu merebut kemerdekaan. Momentum Hari Pahlawan, keluarga dari kedua pahlawan daerah ini mendapat bantuan dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Domingus, salah satu perwakilan keluarga pahlawan daerah, berterima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan sembako maupun bantuan dana tunai kepada keluarganya. Ia juga meminta bantuan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan keluarga pahlawan, terutama yang ada di daerah. Jadi selama ini mulai dari Bapak masih hidup dan Bapak pergi juga tidak ada perhatian pemerintah seperti yang dibuat oleh Tidar hari ini. Hanya perhatian seperti yang tadi, 4 bintang dan lain sebagainya, ada Satya Lencana dan lain sebagainya, itu dari negara. Tapi secara langsung mereka datang untuk ada sedikit mungkin ada kompensasi dari pemerintah pusat, kompensasi dari pemerintah pusat atau di Papua atau yang di Kabupaten Mimika itu belum pernah ada sampai sekarang. Kami mengharapkan untuk intinya bahwa ada perhatian pemerintah, perhatian pemerintah kepada kita keluarga yang orang tua berjasa bukan hanya untuk Timika atau Kabupaten Mimika atau Papua, tapi untuk Republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk bisa melihat bukan hanya di Timika, tetapi kalau boleh dari pusat itu bisa memperhatikan setiap Hari Pahlawan Nasional itu ada kunjungan atau semacam bentuk apa, yang penting ada perhatian pemerintah. Sehingga kami merasa bahwa betul-betul ini Bapak kami betul berjasa. Itu yang kami harapkan. Yang berikut itu harapan kami supaya perhatian itu betul difokuskan atau dibuat satu regulasi dan itu bisa dari regulasi itu membuat sehingga setiap tanggal 10 November itu ada kunjungan dari mana-mana segala penjuru di wilayah Republik Indonesia ini. Itu harapan kami. Domingus menambahkan perhatian kepada pejuang atau keluarga pahlawan di Indonesia terkadang terabaikan oleh pemerintah. Padahal banyak peran pahlawan terhadap kemerdekaan dan kelangsungan NKRI.
Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Jayapura mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga Oktober tahun ini mencapai 4,1 miliar atau 102% dari target sebesar 4 miliar rupiah. Ada 5 sektor pendapatan jasa dari kepelabuhanan, yakni pendapatan jasa navigasi, jasa perkapalan dan kepelautan, konsesasi bidang transportasi, serta pendapatan jasa transportasi lainnya. Pendapatan tersebut melampaui target karena kunjungan 2 kapal asing wisata berbendera Prancis yang sandar di Pelabuhan Laut Jayapura. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas 2 Jayapura, Samuel Yabes, mengatakan pihaknya sudah melampaui target dan KSOP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja tata kelola PNBP sektor transportasi angkutan laut. Target PNBP untuk kantor KSOP Jayapura di tahun ini kita ditargetkan itu 4.057.667.000 ya. Sedangkan sampai di bulan ke-11 di tahun 2024 ini kita sudah melampaui target itu dengan capaian 4.166.708 rupiah. Sampai 100 sudah melebihi daripada target. 102%? Ya, sudah melebihi daripada target. Jadi di Desember ini ya mungkin ada peningkatan karena ada volume call kapal yang akan semakin banyak masuk. Itu target itu apa dari sektor apa saja Pak? Ya, dari kalau pelabuhan itu sektornya dari jasa labu tambak kapal, ya, jasa kepelabuhanan, navigasi, kemudian jasa konsesi, navigasi yang tadi sampaikan itu kepelabuhan navigasi, jasa kepelabuhanan, ya, baik labu tambak kapal, ya, kemudian untuk kegiatan sektor konsesi pemanduan itu faktor-faktor yang sebagai penunjang untuk menambah pendapatan PNBP bagi kantor KSOP Jayapura. Termasuk kapal asing tadi? Termasuk kapal asing. Berapa kapal asing? Kapal asing tahun ini 2 kapal yang masuk. Dari mana? Kemarin kapal turis asing itu bulan Oktober kemarin masuk. Kemudian yang berikutnya awal tahun ya, kalau tidak salah ada kapal asing juga. KSOP Kelas 2 Jayapura menargetkan PNBP tahun 2024 naik 157 juta dibanding tahun lalu. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul berlangsung di salah satu hotel di Merauke, Provinsi Papua Selatan pada hari Minggu. Tidak semua pendukung paslon bisa masuk ke ruangan debat. Polisi memeriksa satu persatu pendukung yang masuk. 4 pasangan calon hadir langsung dan memaparkan visi dan misinya untuk memikat pemilih. Pelaksana tugas Ketua KPU Bovendigul, Yohana Anggawen, mengatakan debat publik adalah sarana yang disediakan KPU agar seluruh paslon bisa beradu gagasan dan ide dalam pembangunan Kabupaten Bovendigul. Debat publik kedua, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul yang akan menyampaikan visi misinya kepada publik, di mana masyarakat Bovendigul akan melihat dan menilai dan menentukan hak pilih mereka. Tugas daripada pasangan calon adalah menyampaikan visi misi mereka untuk meyakinkan para pemilih. Para pemilih Kabupaten Bovendigul, kami harapkan dapat menyaksikan, dapat disimak baik-baik program-program dari visi dan misi dari keempat pasangan calon ini. Harapan kami, mari baik itu sebagai penyelenggara, sebagai peserta pemilu, sebagai peserta pemilihan, sebagai pemilih, mari kita jadikan pemilihan bupati dan wakil bupati Bovendigul yang berintegritas, yang memiliki netralitas, dan kita sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati yang bermartabat.
4 pasangan bupati dan wakil bupati Bovendigul, masing-masing nomor urut 1 Antanasius Koknak dan Basri, nomor urut 2 pasangan Yakob Werembah dan Suharto, pasangan nomor urut 3 Petrus Ricolumbus Omba dan Marlinus, serta pasangan nomor urut 4 Hegi Yaluwo dan Melchior Okaibob. Debat publik kedua berlangsung lancar dan aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk pertama kalinya, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Selatan melaksanakan pameran bagi ratusan UMKM. Puluhan UMKM itu berasal dari 4 kabupaten, yaitu Asmat, Bovendigul, Mapi, dan Merauke. Pameran digelar selama 2 hari di halaman kantor Gubernur Papua Selatan. UMKM sebagian besar menyajikan kerajinan seperti tas noken, gantungan kunci, baju, serta pernak-pernik lainnya. Ada tas-tas Asmat juga, bahkan ada tas rajutan dan anyaman rotan, kursi rotan. Ini kalau ada pengunjung yang mau beli bisa dijual juga, Bu, ya? Ini sekalian dipamerkan langsung dibeli. Dijual. Harganya ini kisaran berapa? Mulai dari harga berapa? Sudah ditempelkan. Oh iya, paling murahnya berapa? Paling murah 100. 100 paling noken ya. Ini ukurannya seperti apa ini? Ini nanti dalamannya. Seperti apa, Ibu? Ini nanti di dalamnya nanti jadinya seperti begini. Oh, jadinya begini ya. Ini berapa lama buatnya untuk satu buah begini, Bu? Ini? Iya. Mungkin 2 jam selesai. Oh, 2 jam selesai ya. Bahannya dari apa aja nih, Bu? Ini dari benang policeri, landasannya pakai kulit, ditambah penahannya besi-besi, dan dalamnya pakai inner. Oh, inner ya. Gitu. Akhirnya jadinya nanti ya seperti beginilah. Oh, gini ya. Iya. Dalamnya ini oh gini ya. Bagus. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Selatan, Laurentius, mengatakan akan terus melakukan kegiatan pembinaan dan pameran seperti ini agar UMKM bisa bertumbuh. Ini selama 1,5 tahun ini kita sudah lakukan pemberdayaan terhadap orang asli Papua, khusus mama-mama Papua, juga muda-mudi Papua. Sudah kurang lebih sekitar 36 UMKM ini. Ke depan kita akan jalan terus, berikan pelatihan penguatan kepada mereka. Di sisi lain mungkin ketika nanti definitif ya alokasi dana secara real cost, secara baik. UMKM yang ikut pameran juga mendapat bantuan dari Pemprov Papua Selatan serta akan menerima manfaat lain seperti akses penjualan dan promosi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.